Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam hormat saya untuk Bapak Ibu penilai sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sela Marcelina. Saya adalah salah satu dosen mata kuliah pembelajaran seni pada program studi pendidikan guru sekolah dasar PGSD Universitas Askia. Video ini dibuat dalam rangka memenuhi salah satu syarat pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2020, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang disingkat dengan PDD UKT-PT dalam bidang pendidikan atau pengajaran. Adapun mata kuliah yang akan saya ambil sebagai contoh dalam pelaksanaan pembelajaran atau perkuliahan adalah pembelajaran seni musik SD dengan kode PGD 234. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib untuk mahasiswa semester 2. Deskripsi mata kuliah ini yaitu mempersiapkan mahasiswa sebagai para calon guru SD yang memahami dan dapat mengimplementasikan teori musik dalam pembelajaran seni musik di tingkat sekolah dasar. Berikut CPL Prodi. Yang pertama adalah CPL 01, yaitu mampu menerapkan nilai-nilai keaskiaan dalam kehidupan sehari-hari sesuai yang dicontohkan oleh Rasulullah, para sahabat, dan salafus soleh. Yang berikutnya CPL 03, mampu mengimplementasikan dan menerapkan pengetahuan konseptual bidang studi di sekolah dasar yang meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK. CPL 05 mampu mendesain dan menerapkan pengetahuan bidang studi di sekolah dasar yang meliputi bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, SBDP, dan PJOK melalui perancangan dan pelaksanaan pembelajaran. Adapun capaian mata kuliahnya, yang pertama CPMK 41, mahasiswa mampu menerapkan sikap mandiri dalam berkarya seni. Berikutnya CPMK 104, mahasiswa mampu mengimplementasikan teori seni musik dalam berkarya di sekolah dasar. Yang terakhir CPMK 131, mahasiswa mampu mendesain karya seni musik di sekolah dasar. Adapun pokok bahasan atau materi dalam perkuliahan ini, yang pertama, hakikat seni musik yang berisi pengertian serta unsur-unsur seni musik. Berikutnya teknik direksi atau menjadi dirijen dalam berpaduan suara. Berikutnya teknik bernyanyi dengan menggunakan metode kohdai, menyanyikan lagu anak, lagu daerah, maupun lagu nasional. Berikutnya bermain musik sekolah. Berikutnya mengaransemen musik sekolah dalam bentuk ensemble musik sekolah, ensemble campuran. Berikutnya cipta lagu anak atau membuat lagu anak. Yang terakhir adalah menilai dan mengapresiasi karya seni musik di sekolah dasar. Mahasiswa bisa mengakses RPS, materi, dan tugas-tugas di e-learning yang telah disediakan oleh universitas di website smart.askia.ic.id. Adapun referensi utama yang kami gunakan di dalam mata kuliah ini, yang pertama, buku Music Theory from Absolute Beginner to Expert dari Carter. Berikutnya buku The Kohdai Method 1, Comprehensive Music Education. Berikutnya ada buku Children's Song from Around the World. Terus berikutnya ada Music and Appreciation. Berikutnya ada Basic Conducting Technique. Yang terakhir ada Music, Mind, and Education. Adapun metode pembelajaran yang saya gunakan dalam perkuliahan ini, yang pertama adalah Project Based Learning, yang mana perkuliahan ini berbasis project yang dibuat dalam bentuk kelompok. Berikutnya Case Study. Case Study ini berdasarkan dari kasus-kasus atau masalah-masalah yang ada di sekolah dasar. Berikutnya adalah metode kohdai, mulai dari metode solfa, hand sign, hingga rhythm syllables. Yang terakhir, metode yang saya gunakan adalah demonstrasi dan simulasi. Kegiatan dan pengalaman saya sebagai guru mata pelajaran seni budaya dan prakarya di sekolah dasar selama 3 tahun. Dari tahun 2008 sampai dengan 2011, pencipta lagu dengan 4 lagu yang sudah terdaftar pada Hak Kekayaan Intelektual atau HKI, dan arranger serta pelatih vokal profesional sangat membantu dalam proses pembelajaran pada mata kuliah ini. Saya bisa mengajar berdasarkan pengalaman langsung kepada mahasiswa sebagai calon guru SD nantinya. Sebagai penunjang dalam membantu lancarnya pelaksanaan pembelajaran mata kuliah seni musik di SD, kampus menyediakan beberapa media pembelajaran seperti alat musik senar drum, bass drum, tenor, gendang, talempong, simbal, belira, dan keyboard. Berikutnya, adapun penilaian dalam mata kuliah ini
dilakukan menggunakan berbagai instrumen yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan metode pembelajaran yang diterapkan. Kehadiran dengan bobot 15% diukur melalui daftar hadir dan partisipasi di dalam kelas. Proyek individu bobot 15% dan proyek kelompok dengan bobot 20%. Dinilai menggunakan rubrik yang mencakup aspek orisinalitas, kreativitas, ketepatan dalam menerapkan teori, dan kolaborasi. Ujian tengah semester atau UTS dan UAS itu dengan bobot masing-masing 25%. Diukur melalui tes tertulis dan praktik. Penilaian dilakukan berdasarkan rubrik teknis dan pemahaman konsep. Semua instrumen yang dirancang untuk mengukur pencapaian kompetensi mahasiswa secara menyeluruh, baik kognitif, afektif, maupun psikomotor. Berikut contoh praktek pembelajaran mata kuliah pembelajaran seni musik di SD. Oke Ananda semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Oke baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Murojaah dulu ya, baru berdoa. Silakan Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi rasulillahi ajmain. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan kesehatan dan juga kesempatan untuk kuliah seperti biasanya. Salawat beriring salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hantaran salawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Oke Ananda semua, ceria ya hari ini ya, alhamdulillah ya. Oke Ananda, untuk absensi, nah seperti biasa ya, karena Ibu suka memberi kuis ya. Jadi kuis yang untuk materi ini, absensinya khusus Anda isi kuis di Smart kita, oke? Di Smart Askia nanti setelah akhir kuliah kita ya, silakan Anda isi. Oke baiklah, hari ini tentunya materi kita melanjutkan daripada materi yang sebelumnya. Nah, mungkin Anda sudah lihat judul di depan, menarik ya. Suka nyanyi nggak? Di mana? Di kamar mandi ya? Iya. Nah, kalau mau jadi guru, besok nyanyinya di depan siswa. Biar nggak malu-maluin, makanya kuliah di PGSD Universitas Askia ya, belajar nyanyi. Oke, sebelumnya, siapa yang ingat materi kita sebelumnya? Apa? Oke, Ibrahim silakan. Apa materi sebelumnya? Jadi materi sebelumnya yang kita pelajari adalah itu tentang ketukan, kemudian ada notasi dan dinamika bernyanyi, kemudian ada teknik atau yang dirijen. Gitu. Dirijen. Oke, ada lagi silakan Ananda. Tangga nada. Oke, tangga nada. Ingat ya, kita sudah belajar tangga nada, ada nada solfa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, itu namanya tangga nada solfa, solmisasi. Hari ini kita melanjutkan itu dengan menyanyikannya dengan cara teknik yang benar. Oke? Sekarang lihat ke depan semuanya. Capaian pembelajaran mata kuliah kita hari ini yaitu mahasiswa mampu mengimplementasikan teori musik dalam berkarya di sekolah dasar. Sesuai dengan CPMK kita, sub CPMK kita adalah mahasiswa mampu menerapkan teknik bernyanyi dalam kegiatan bernyanyi. Jadi bukan hanya menjadi penyanyi kamar mandi saja, juga harus bisa bernyanyi dengan teknik yang benar. Karena sesuatu yang dilakukan dengan teori yang benar, insya Allah akan menghasilkan hasil yang baik dan menyenangkan untuk siswanya. Oke, selanjutnya adapun indikator penilaian ini perlu Anda perhatikan. Mahasiswa mampu menguasai teknik pernafasan dalam bernyanyi. Pernafasan apa sih yang akan digunakan nanti akan kita pelajari. Berikutnya, mahasiswa mampu menguasai teknik
artikulasi, intonasi, dan dinamika dalam bernyanyi. Yang terakhir, dalam materi ini, mahasiswa mampu menerapkan metode bukan kodali bacanya, kohdai. Apa bacanya? Kohdai. Nah ya, karena ini orang Hungaria ya, dalam bernyanyi dengan membaca notasi. Yang tadi, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. Nah, ini referensi-referensi yang bisa Anda download di Smart Askia kita. Sudah Ibu sediakan di sana, silakan Anda download ya. Pertama ada kamus musik, ini sudah dari awal Ibu kita pelajari ya kamus musiknya. Terus ada teknik vokal paduan suara, ada vokal teknik for beginners, vokal dasar, terus ada exploring kohdai. Ini 2 buku ini khusus kohdai. Sekarang kita lihat dulu, bagaimana sih cara mengajarkan lagu anak secara menyenangkan agar anak mudah mengingat melodi, lirik, dan pesan lagunya. Supaya siswa itu bisa mengingat melodinya, mudah menghafal liriknya. Kalau melodi sama liriknya udah masuk hati, mudah nggak ngapal lagu? Mudah nggak ngapal lagu itu dari dulu balonku, ingat terus nggak kalian? Iya kan? Gimana? Menurut Mutia gimana? Cara mengajarkan lagu yang menyenangkan versi Mutia gitu, yang Mutia inginkan gimana? Ya, diajarkan temponya dulu, ya kan? Terus apa lagi apakah gurunya harus bisa bernyanyi? Iya. Itu menambah nilai plus. Kalau guru nggak bisa nyanyi, bisa dibantu dengan media audiovisual yang bisa didownload di YouTube. Kalau Anda sebagai calon guru SD kan manusia punya keterbatasan ya. Misalnya Fakri kurang bisa nyanyi gitu ya Fakri ya. Fakri jangan paksain. Naik ke puncak gunung, jadi naik ke puncak gunung, tinggi. Lagu aku rasa-rasa tahu ya, rasa-rasa tahu. Kita tahu tapi karena Fakri kurang bener nyanyikannya, jadi kok gini lagunya. Apalagi anak SD sekarang kritis ya. Oke, berikutnya, mengapa menurut kalian guru SD itu perlu belajar bernyanyi? Coba apa gimana Yasni? Agar guru ini apabila di saat dia bernyanyi dapat suaranya itu dapat dengan jelas dan juga jelas. Nah, jadi kalau kalian punya skill lebih dari yang lain, kalian itu akan diingatkan, bisa menjadi role model nyata di depan siswanya. Ih, rancak seribu, bagus seribu nih kayak gitu. Jadi kalian tuh punya nilai plus, tapi tidak harus bisa bernyanyi profesional, nanti jadi artis, nggak jadi guru, ya. Oke, selanjutnya, nah kita menuju praktiknya nih ya. Ada 3 istilah yang di masyarakat ini sering salah paham. Suara, vokal, dan bernyanyi, sama nggak? Kalau suara yang mana? Kalau piring jatuh, suara nggak? Iya. Tapi itu vokal nggak? Tidak. Kalau suara itu bisa dari benda lain selain suara alamiah manusia. Suara burung ya, nggak mungkin vokal burung kan? Pasti suara burung. Kalau vokal manusia yang memunculkan. Kayak kita ngomong nih vokal, MC, ya, mengaji. Kan mengaji bukan bernyanyi. Kalau bernyanyi ada lirik, ada irama. Oke? Paham sampai di sana? Jangan salah lagi ya. Saya nggak mau belajar vokal. Kok nggak mau belajar vokal? Emang guru SD nggak perlu belajar intonasi ngomong? Perlu kan? Tapi bernyanyi berbeda lagi. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita akan praktik ya. Perhatikan dulu gambarnya. Postur tubuh saat bernyanyi. Yang anak paduan suara udah pada tahu ya. Karena sering dimarahin ya, harus berdiri dengan benar tuh kalau nyanyi. Berikutnya, yang perlu diperhatikan teknik vokal pertama pernapasan, kedua Artikulasi, resonansi, prasering, ekspresi. Kita bahas satu persatu. Pernafasan yang kita punya ada 3. Dada, diafragma, perut. Kalau lagi duduk, pernafasan apa kalian? Coba yuk, menyadari, mensyukuri yang Allah berikan kepada kita. Lagi duduk, pernafasan apa? Dada. Orang normal tidur perut yang bergerak. Kalau kalian lihat orang tua kalian tiduran, yang dilihat perut kan? Masih bernafas nak mama kok ya? Nah iya kan? Karena manusia tidur pakai pernafasan perut. Pernafasan perut itu membawa efek nyaman. Diafragma. Ini caranya, coba lihat. Lurus badannya, coba berdiri deh. Nah berdiri, postur berdiri tadi gimana? Berdiri silakan semuanya. Oke semuanya.
Tangannya lepas, kepala lurus, ambil nafas dari mulut dulu. Simpan langsung di perut. Kalau kalian bernafas dadanya naik, berarti pernapasan dada. Salah. Salah pernapasan perut. Gendutkan perutnya. Dan perut, sekarang kita pakai perut, pegang perutnya. Ambil nafas. Buang dari mulut. Ketika dibuang, perutnya mengempis. Ini mengembang, ini mengempis. Jangan tak bergerak, ini perut. Silakan duduk. Agak mengecewakan ya apa-apa di awal ya kan? Makanya baru belajar bernafas diafragma. Berikutnya ada artikulasi. Artikulasi ini bukan hanya istilah bernyanyi saja, tetapi istilah di bahasa Indonesia juga ada artikulasi ya. Kejelasan kata-kata. Ada namanya huruf vokal A, E, I, O, U, atau yang biasa orang sebut A, I, U, E, O. Next. Nah, belajar buka mulut. Mungkin pernah viral ya, si Mayang dulu ya. Mama diketawain netizennya, kenapa ketawa, kan dia nggak ngerti. Buka mulut A, lihat. Bentuk mulut vokal A, lidahnya di belakang gigi bawah. Lihat lidahnya, ya. Udara keluar lancar dari ngorokan. Oke, biar bagus nadanya ya. Lihat E ya, lihat E. Lidahnya diangkat sedikit, tapi masih bukanya masih sama nggak? Masih sama nggak bukanya? Cuma lidahnya saja yang berubah. Oke, coba dari A ke E. E. Mulutnya nggak bergerak, cuma lidah. Apalagi Ananda terapkan resonansi. Nah, latihan resonansi ini latihannya panjang. Nggak kayak buat mie instan langsung jadi. Dia ada prosesnya. Perhatikan, apa sih resonansi? Organ-organ tubuh yang berfungsi sebagai resonator adalah rongga dada, mulut, rongga hidung, nasofaring, dan kepala. Makanya ada suara head voice, ya nggak? Prasering. Jangan salah. Sering, ini yang paling sering salah di lapangan. Lagu Tanah Air itu sering kali salah. Tanah airku, ngambil nafas anak-anak di sana kan? Tanah airku tidak kulupakan. Benar nggak tuh praseringnya? Salah. Yang benar harus satu nafas. Tanah airku tidak kulupakan. Ini paling penting nih ekspresi ya. Tapi ibu lihat di lapangan ya, anak SD ini kalau ekspresi diatur oleh gurunya. Kampuang nan Jawa di Mato. Bener nggak tuh? Itu kan perumpamaan kan? Nggak perlu gitu-gitu. Gunung Sansai Bakulil, ya nggak perlu gitu ya. Ekspresi tuh bukan kalian kayak storytelling menceritakan, tuh beda. Ekspresi itu cukup di mata dan gerakan kecil saja. Jangan heboh. Nah, SD ini kadang dari awal sampai akhir nggak lelah ya. Gimana mau nyanyi dengan bener? Ini nggak bisa diem. Ada nggak yang gitu? Atau kalian jadi korban dulu di sekolah? Ada yang kenal nggak sama bapak ini? Pasti nggak kenal karena ibu pun belum lahir ya. Itu adalah Kohdai. Kodali tadi. Kohdai ini seorang musisi folk song. Jadi dia kayak musisi Minangkabau, tradisi. Tapi tradisi Hungaria. Mungkin sebelumnya kuliah dengan ibu tahu ya, musik ya. Terus yang terakhir yang kita pelajari hari ini adalah hand sliding. Hand apa? Tangan, pakai gerakan tangan. Bernyanyi dengan gerakan tangan. Ya, meminimalkan suara yang fals. Silakan berdiri. Biar semangat. Sekarang gak usah pakai tinggi rendah dulu, gerakan dulu. Do gimana? Ini nadanya ya, ibu kasih nadanya. Do, re,
re, mi, fa, sol, la, si, do. Silakan satu orang jadi contoh ke teman-temannya. Mutia, silakan Mutia. Ya. Do re mi ya. Do re. Ulang ya. Tuh. Wa. Ga. Pa. Do re mi fa sol la si do. Ulang. Tuh. Yang salah maju ke depan ya. Do re mi fa sol la si do. Menyenangkan nggak? Menyenangkan. Kalian yang udah dewasa aja senang belajar ini, apalagi anak-anak. Oke, terima kasih Mutia, tepuk tangan dulu untuk Mutia. Kita saja, silakan duduk. Kita saja yang mau jadi guru, udah dewasa, mau ngajar siswa aja seneng belajar ini. Apalagi siswanya sendiri. Pernah nggak dulu guru SD-nya ngajarin gini? Tidak. Guru SMP-nya? Tidak. Nggak ada. Nah, kalianlah membawa sesuatu yang sebenarnya nggak baru, tapi mungkin baru di sekolah kalian nantinya ya. Oke, sekarang kita coba dengan lagu. Siap? Tuh. Do, wa, sol, mi, fa, sol, fa, la, sol, fa, mi, la, fa, la, si, do, mi, sa, fa, re, do. Oke, tepuk tangan lagi. Hebat, silakan duduk. Sekarang silakan Ananda duduk dalam kelompok 3-5 orang. Silakan. Berarti menemukan metode yang tepat. Metode apa sekarang yang kita lakukan? Kohdai, yaitu hand sign. Tangan ya, dengan gerakan tangan atau kode tangan. Oke. Sekarang kelompok 1. Tik-tik bunyi hujan. Oke. Kelompok 2 ambilkan bulan bu. Kelompok 3. Nah, anak nama kelompoknya sudah ditulis? Sudah. Metode kita sama ya. Silakan Ananda explore lagunya. Makna lagunya apa? Ya. Terus notasinya, tulis not angka dan gerakan tangan yang kayak tadi. Dicicak-cicak di dinding tadi. Ananda buat seperti yang Ibu contohkan tadi. Masih ingat nggak? Yang ini tadi. Nah, ini masih ingat? Nah, Ananda buat ini, seperti ini. Di bawah notasinya, buat solfanya, solmisasinya, terus buat gerakan hand sign-nya. Bisa dipahami? Nah, oke. Semua sudah dapat? Sekarang silakan berikan waktu untuk Ananda dalam kelompok mendiskusikan hal-hal tersebut. Silakan. Nah, siap. Dia dulu gini ya, sebenarnya gini. Kayak bukan gini ya, tapi dia udah dari sol kan si, sol, si, lagi. Si, hah? Cuma ini satu. Re. Ini bulan. Tapi di atas. Nah, buat solmisasinya dulu boleh. Nah, kelompok 3 kreatif juga ya, buat dari solfanya. Kelompok 1 buat dari hand sign-nya. Kelompok 2 dari gambar tangan dulu. Melukis tangan nggak tuh ya? Sekarang kita masuk ke menguji hasil daripada diskusi kelompok. Setiap kelompok perwakilan menjelaskan hasil diskusi kelompok terkait rencana proyeknya bagaimana. Terus yang akan dilakukan pelaksanaan pembelajaran materi bernyanyi dengan menggunakan metode Kohdai.
dengarkan presentasi kelompok 1 ya Ananda. Makna lagunya lah. Baiklah teman-teman, di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan makna dari lagu kami yang berjudul yaitu Titik Bunyi Hujan. Makna lagunya adalah menggambarkan suasana tenang saat hujan turun dan mengajarkan anak untuk menikmati keindahan alam dengan rasa syukur. Melalui bunyi hujan yang jatuh di atas genting, lagu ini menumbuhkan kepekaan terhadap lingkungan serta mengenalkan manfaat hujan bagi kehidupan secara sederhana dan menyenangkan. Dan notasi lagu kami akan menggunakan video visual. Oke, video audio visual ya. Oke. Nah, berarti nanti siapa yang akan mempraktikkan hand sign-nya? Mutia. Berarti yang membuat notasinya, solvanya siapa? Tiara. Oke, bersama-sama ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke. Selanjutnya ya, kita lanjut. Ibu mau minta kelompok 3 untuk mengevaluasi apa sih pengalaman yang kalian dapat dari pembelajaran atau perkuliahan kita hari ini. Kelompok 3, perwakilan. Eli. Apa evaluasi dari pengalaman belajar kita barusan ini? Nelly mungkin? Ada? Yaitu bernyanyi ialah suatu yang menyenangkan jika dilakukan dengan teknik yang benar. Bernyanyi dengan metode Kodai bisa membantu kita atau siswa untuk belajar fokus dan tepat nada. Tepat nada. Menurut Ibrahim gimana evaluasi pembelajaran hari ini? Menyenangkan nggak? Kalau menurut pribadi mungkin sebagai pembelajar mahasiswa itu sangat menyenangkan, apalagi diaplikasikan kepada Siswa SD. pada siswa-siswa SD nantinya. Terutama manfaatnya juga pertama untuk diri kita sendiri, untuk melatih vokal, bagaimana kita bernyanyi lebih baik, menguasai teknik-teknik yang telah diajarkan. Kemudian kita juga bisa mengaplikasikannya dan mengajarkannya kepada para siswa-siswanya nanti. Benar sekali. Oke Ananda, jadi nyanyi itu bukan hanya sekedar ucapan saja, bukan di mulut saja, tetapi juga seluruh diri kita ikut bernyanyi. Jadilah guru yang menginspirasi. Ih sore ibu naranca, ih sore ibu nggak bagus, suara bapak nggak bagus, nah atau aduh bapak lagi batuk. Bernyanyi bersama anak bukan hanya membentuk suara, tapi juga membentuk karakter dan kebahagiaan belajar. Makanya teknik bernyanyi ini bukan hanya untuk mata kuliah seni musik saja, bukan untuk pembelajaran seni di sekolah saja, tapi pembelajaran matematika seperti contoh tadi ya, pembelajaran fisika, IPA kan sudah mulai tuh sekarang. Tata Surya, lambang apa Pancasila kan udah pakai nyanyian semua sekarang. Itulah perlunya belajar dengan teknik bernyanyi. Oke Ananda, itu saja kuliah kita hari ini. Ibu harap kalian bisa mengerjakan proyek ini sampai berhasil. Amin. Bisa buat videonya dengan baik sehingga bisa menginspirasi mahasiswa lainnya menjadi guru yang profesional dan menyenangkan tentunya. Oke, amin rabbal alamin. Akhir kata kita akhiri dengan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa tutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akhir kata, mengajar bukan sekedar mentransfer ilmu, tapi menyalakan harapan dan membentuk karakter. Semoga video pembelajaran ini tidak hanya menjadi gambaran praktik pembelajaran yang bermakna dan berpusat pada mahasiswa, tetapi juga mencerminkan komitmen saya sebagai dosen sekaligus dalam mengembangkan mutu pendidikan yang adaptif dan humanis. Besar harapan saya, tayangan ini dapat menjadi bahan pertimbangan yang positif bagi Bapak Ibu penilai dalam proses sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih atas segala perhatian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.